Copot baliho Prabowo Gibran di WTB, Bawaslu Kepri dan Batam diadukan ke polisi. Ih, ngeri. Takut. Ih, belum apa-apa udah. Ih. Takut hilang. Ih, ngeri. Ih, siapa yang salah? Siapa yang dilaporin? Ih, ngeri. Ih. Alasan kenapa malas milih 02. Pak Prabowo-nya sendiri, menurut gue, perangainya tidak tepat untuk jadi presiden. Lu lihat aja tuh, media, awas ya media. Siapa yang suruh nanya? Hati-hati, saya pantau kamu. Atau yang, itu serah. Tadi Bapak katakan, saya tidak paham. Jadi kalau Bapak tidak mau terima, nggak apa-apa. Kalau nggak setuju sama ide saya baik untuk Indonesia, tapi kalau nggak setuju ya terserah gitu. Perangainya Pak Prabowo, betul Pak Prabowo gemoy, emang orangnya gemoy, tapi itu nggak 100% Pak Prabowo. Itu yang justru di kipas-kipas diangkat-angkat biar nutupin mayoritas dari Pak Prabowo, yaitu perangainya yang kita tahu seperti apa. Kenapa nggak cocok? Karena Indonesia adalah negara demokratis, di mana kebebasan berpendapat, dialog itu adalah nilai-nilai yang diangkat. Indonesia tuh terlalu banyak suara, terlalu beragam, terlalu berbeda untuk punya presiden dengan perangai seperti beliau. Pokoknya kalau dia nggak bisa menguasai dirinya sendiri, dia nggak bisa menguasai negeri ini. Put yourself in check, kuasai diri sendiri dulu aja. Perangainya Pak Prabowo tidak tepat untuk jadi pemimpin negeri ini. Kayak apa coba Indonesia kalau perangai presidennya seperti itu? Menurut gue nggak cocok. Tapi alasan terbesar sih sebenarnya lebih karena Pak Jokowinya dan apa yang Pak Jokowi lakukan untuk membuat dinastinya berjalan dan bertahan terus. Itu yang paling gue khawatirin. Lihat aja tuh, menteri-menterinya semuanya, menko-nya semuanya turun tangan secara terbuka mengaku mendukung 02. Sementara PNS-nya foto pakai jari aja nggak boleh. Apa coba itu? Orang kamu tuh, waduh, brengsek. Prabowo, siapa yang suruh nanya? Pak Prabowo, saya Margaret dari Jakarta Post. Untuk mengklarifikasi. Dari Jakarta Post. Jakarta Post is already anti me, so why should you ask a question? Tapi terkait koalisi tadi, Pak. Terima kasih ya, saya maaf. Jakarta Post saya nggak mau jawab. Tolong ajarin, kasih tahu Sofyan Wanandi. Orang kamu tuh, waduh, brengsek. Orang kamu tuh, waduh, brengsek. Bisa masuk ke sini kompasnya. Kenapa dikasih masuk? Kompas itu tidak adil, tidak fair. Kompas cetak, Pak. Kompas Group tidak fair dan tidak adil. Itu banyak TV-nya. Para media, hati-hati. Kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu. Hati-hati kau ya. Hati-hati kau. Kan ramalan bahwa Pak Prabowo akan jadi presiden di usia tua, nih konon katanya Gus Dur gitu ya, kola Gus Dur tua gitu kan. Iya. Saya terus terang tidak pernah mendengar beliau mengatakan itu. Saya juga tanya semua, kakak saya tanya, adik saya tanya, ibu saya tanya, semua orang-orang dekatnya bapak saya tanya, semua asistennya Gus Dur, pengawalnya Gus Dur semua saya tanya, pernah dengar nggak? Nggak ada yang pernah dengar. Alasan gue pilih Prabowo karena Prabowo itu gagah, berani, terus cawapresnya pun muda, ganteng, pintar. Dari Istimewa Ulama pun mendukung dia, jadi otomatis gue mendukung dia 100%. Tapi itu dulu, tahun 2019, yang cawapresnya Sandiaga Salahuddin Uno. Kalau sekarang mah Sorry ya. Ini bukan persoalan menang kalah, tetapi putusan MK itu adalah putusan kaum tiran yang ingin memaksakan pelanggangan kekuasaan tadi. Itu bukan putusan atas nama konstitusi, tetapi itu putusan kaum tirani yang menggunakan tangan-tangan Mahkamah Konstitusi. Bahayanya apa? Bahayanya adalah kita semua
tidak ada kepastian dalam menyelenggarakan proses demokrasi ini. Habib nanya barusan Bang, tirani itu siapa kata Habib? Ya, tiran itu adalah orang yang ingin memaksakan kehendaknya. Saya tadi sudah sampaikan 3 skenario itu. Artinya apa? Bahwa ini kita sedang tidak baik-baik saja. Kita tidak ingin pemilu ini hanya menjadi ajang ritual, ajang prosedural formal. Oh ya, ini demokrasi. Orde Baru juga ada pemilu. Orde Baru ada pemilu, Pak. Tapi kita tahu Orde Baru menyelenggarakan pemilu dengan cara-cara curang. Curangnya di mana? Menggunakan instrumen kekuasaan. Apakah MK tadi berdiri sendiri? Tidak. Udahlah, kita nggak perlu dibodoh-bodohin lagi. Gamblang itu. Ini pengkhianatan terhadap mandat reformasi. Jadi bagi kita adalah kita harus kembalikan semangat reformasi dan demokrasi itu. Masyarakat kaget, pakar hukum tata negara kaget juga. Bahkan ada hakim konstitusi yang kaget sama putusannya sendiri. Ini sejarah baru selama Republik Indonesia berdiri. 3 orang bisa ngeprank 270 juta orang. Gue udah lihat sinyal kalau MK bakal ngabulin syarat capres dan cawapres pas gue tahu tanggal pembacaan putusan MK itu bertepatan dengan kunjungan presiden ke Cina. Karena udah menjadi karakter presiden kita, kalau ada kehebohan di Republik ini, dia pasti cabut ke luar negeri dengan dalih kunjungan kerja, tanda tangan kesepakatan bilateral, dan lain-lain. Jadi politik dinasti itu udah nyata. Putra mahkota udah dapat karpet merah untuk maju jadi cawapres. Sekarang tinggal kita semua aja dites kewarasan. Apakah kita semua masih mau untuk ngasih dukungan ke putra mahkota kalau dia jadi maju sebagai cawapres di 2024? Hum pimpa halai hum gambreng. Yap, itulah tadi video sejumlah orang-orang yang menyatakan alasannya kenapa tidak memilih Prabowo. Saya kira sungguh masuk akal apa yang menjadi alasan-alasan orang-orang yang ada di dalam video tadi. Dan yang paling miris, apa yang dilakukan oleh tim Prabowo Gibran ini pada saat pencopotan baliho yang dilakukan oleh Bawaslu, maka tim Prabowo ini mengancam dan melaporkan Bawaslu ke polisi. Saya kira ini sudah tidak masuk akal lagi. Dia yang bersalah, dia yang melaporkan. Seenak jidat melakukan suatu hal di negeri ini sebebas-bebasnya dan tidak mau terikat dengan peraturan-peraturan yang ada. Saya kira kelompok mereka ini memang sangat berbahaya dan ini semua akibat junjungannya yang otoriter, yaitu Prabowo, sehingga anggota-anggotanya juga sudah mulai beradaptasi dengan gaya dan sikap seperti yang dilakukan oleh Prabowo. Kasihan rakyat kalau mereka ini semakin dibiarkan pasti akan semakin menjadi-jadi, dan semua ini yang akan merasakan dampaknya adalah rakyat Indonesia. Negara kita akan hancur. Jadi jangan pernah membiarkan Prabowo dan kelompoknya kuasa di negeri ini. Selamatkan negeri ini. Kalian bisa memilih 01 atau 03, yang penting bukan 02. Saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.